saja yang sudah mau hadir pada kegiatan hari ini. Gimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Kira-kira ada nggak yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Oke, teman-teman, kita melakukan kegiatan dalam rangka kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, karena kita sudah berdoa, kira-kira sudah ada belum yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang ada di bimbingan konseling, di mana itu terdiri dari 5 sampai 10 orang atau lebih. Tujuannya itu untuk memudahkan Anda berkomunikasi dengan baik. Ibu harap di kegiatan ini Anda aktif dalam mengikuti kegiatan. Kira-kira Anda sukarela nggak datang ke sini? Sukarela, Bu. Ya, sukarela ya. Ibu harap siapapun nanti yang memiliki pendapat atau argumen, Ibu ingin Anda mengajukan tangan terlebih dahulu ya. Mohon kepada Anda Ibu semua, apapun pembahasan yang kita bahas di dalam kegiatan ini, jangan sampai kegiatan pembahasan dalam kegiatan ini diketahui oleh orang lain atau Anda menceritakan kepada orang lain. Nah, jadi di sini kita memiliki 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Kita di sini akan membahas topik bebas. Jadi Ibu minta Anda Ibu menyampaikan topik-topik yang ingin kita bahas. Sebelum kita membahas topik yang mau kita bahas, kita perkenalan dulu ya. Katakan kita belum pada kenal nih sama Anda semua kan. Baik, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Dea Sabrila. Ibu di sini sebagai pimpinan kelompok atau disebut dengan PK. Nah, kalian kan sudah kenal nih dengan Ibu. Bolehlah Ibu kenal dengan kalian semua. Dari sebelah kanan Ibu. Nama saya Ibu. Saya Nama saya Ayu. Nama saya Aziza. Oke. Terus itu belum pada ingat kan nama teman-temannya semua? Jadi alangkah baiknya kita kayak merangkai nama ya, semisal dari Ibu dulu, terus dari Ibu.
Oke, Bu. Oke. Ibu contohkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke, Bu. Dari ibu ya. 1, 2, 3. Nah, kita kan sudah berkenalan dan sudah bermain. Jadi kita sekarang memasuki topik bebas. Topik bebas itu dimana kalian yang akan menentukan topik tersebut ya. Ibu mau dari kiri duluan. Mungkin game online. Kalau saya tentang insecure. Kalau di Gimana ya? Oke, baik ya. Karena di sini kita banyak menentukan topiknya itu game online, maka kita akan membahas tentang game online ya. Oke, Bu. Nah, siapa yang tahu di sini definisi tentang game online? Ya, ada. Game online adalah suatu permainan yang membutuhkan internet. Ada lagi? Saya Bu, sebuah aplikasi yang dibuat untuk alat kita bersenang-senang. Kayak misalnya di HP dibuatnya game itu dibuat online karena pakai data. Ada juga yang offline, tapi nanti kita bahas itu. Ya. Ada lagi? Sama, Bu. Kayak game itu harus pakai data atau biasanya dia membayar. Ya, benar semua ya definisi yang sudah Anda Ibu jelaskan. Kira-kira di sini ada nggak yang pernah mengalami bermain game online gitu? Saya Ya, boleh. pernah main di Mobile Legends. Kira-kira dari game Mobile Legends itu dampak positif dan negatifnya itu seperti apa? Kalau dampak positifnya itu, Bu, kayak saya pada kerjaan, saya main ke sana dulu, main keluar. Terus kalau dampak negatifnya itu kecanduan, Bu. Saya jadi bisa buat mengatur waktu saya. Kalau Aid tadi? Saya juga pernah bermain game online, Bu. Sayangkan sama kayak Azila. Kalau menurut saya itu dampak positifnya itu saya bisa bertemu dengan teman baru dari luar daerah atau luar negara. Terus kalau dampak negatifnya itu yang sama kecanduan, terus gak mau berhenti main terus. Kalau Suci tadi yang pertama juga, Saya bermain kartu. Dan dampak positif dan negatifnya juga saya sering berkata-kata bermain di itu. Dari situ dampak positifnya bisa menenangkan pikiran saya sendiri. jadi tadi kan yang akan cuma 3 nih, justru yang 3 lagi. Saya main game juga, Bu, tapi lebih ke game tradisi yang gak memerlukan pakai data. Kira-kira ada nggak dampak positif atau negatifnya? Kalau dampak positifnya ada, Bu, ketika saya biasanya main game itu kalau saya lagi kayak lagi nunggu sesuatu gitu, kita kayak pulang sekolah nunggu bus gitu atau hutan susah main game. Tapi lainnya tidak sih. Kalau Rudi, Ibu main Beyblade online atau offline, saya main ini. Soalnya dengan main game online itu kayak menghilangkan rasa bosan, rasa jenuh, terus menghilangkan hati. Kayak misalkan teman, kadang dulu kan di rumah sendirian itu bingung mau ngapain sekali belajar. Kadang kalau udah suntuk itu lebih
itu. Oke, kira-kira ada nggak dampak positif dan negatifnya dari game online ini? Ya, dampak negatifnya dulu ya, negatifnya itu kita jadi keluar, terus yang kedua lupa waktu, terus seperti prestasi kita menurun. Nah, kalau positifnya itu bisa silaturahmi kayak yang dibilang lain tadi, kayak bisa mengenal dunia orang-orang di luar, kayak menambah relasi, menambah teman. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau dampak negatifnya itu kurang bersosialisasi Bu. Jadi karena main game tadi dia nggak mau bersosialisasi sama entah temennya ataupun tetangganya Bu. Jadi di rumah aja main game. Ada lagi yang lain? Ya, ada. Kalau menurut saya Bu, dampak negatif dari game online itu ada mungkin lebih sering berkata kasar jadinya Bu. Misalnya lagi kalau main game terus saya berkata kasar atau malah sampai ngebanting HP itu Bu. Satu lagi itu benar saya pernah yang lain kalau saya melihat adik saya itu game dia jadi kayak peka kayak nggak menghiraukan cinta gitu kayak kalau sama adik saya Kayak gue kalau saya itu sendiri mungkin orang yang main game itu jadi lebih gampang, kayak jadi lebih gampang marah gitu, marah sepele. Ya, Azila gimana? Kalau menurut saya Bu, hal negatifnya itu bisa gini Bu, misalnya kan kayak game online itu harus ada paketnya kan Bu. Jadi itu nanti kayak anak tuh semisal dia nggak punya uang buat beli paket, dia bisa mencuri Bu untuk beli paket tersebut Bu. Jadi kayak menurut saya itulah Bu, dampak negatifnya bisa mengakibatkan anak tersebut melakukan hal yang tidak baik untuk membeli paket. Berarti kira-kira menurut Ananda bagus nggak kita bermain game online itu? Tidak Bu, banyak rugiannya. Kira-kira menurut Ananda ada nggak manfaat dari bermain game online? saya Bu, mungkin kalau manfaatnya Bu itu nggak untuk semua orang, kayak untuk pro player mungkin Bu itu dia bisa menghasilkan uang dari game online Bu. Kira-kira yang lain? Menurut yang lain gimana? Saya Bu, Ya, Azila. kalau menurut saya itu kayak anak tersebut dia dikekang nggak boleh keluar sama orang tuanya Bu. Jadi cara lain dia buat nenangin diri dia bisa dengan bermain itu. Tapi jangan sampai kecanduan Bu. Ada yang lain? Bu, Ya. kalau bagi saya itu tergantung lagi dengan diri individunya masing-masing Bu. Ketika dia melakukannya dengan benar, ya misalnya seorang individu itu bermain game hanya untuk menghilangkan stres. Tapi kalau udah di luar batas atau sudah kecanduan itu bisa ke hal-hal negatif nantinya. Ya, betul sekali. Kira-kira ada yang lain? Oke, nggak ada ya. Menurut Ananda semua, peran orang tua penting nggak dalam mengatasi game online? Penting Bu. Salah satunya seperti apa? Ya, Iwin. Mungkin kalau anak masih sekolah kan Bu itu sedikit mungkin apalagi sekarang anak
kan banyak tuh Bu sekarang tuh kayak anak kecil kalau lagi nangis kan, nah terus namanya kamu ngurus, udah ini HP langsung dikasih kayak gitu kan Bu. Itu kan sebenarnya nggak boleh kan Bu, karena kita tuh dididik emang dari kecil, jadi kalau dari kecil nanti itu sampai besar pun bakal terbiasa Bu. Gimana menurut yang lain? Bu, mau menambahkan, ya peran orang tua itu sangat penting Bu untuk mencegah kecanduan game online terhadap anak itu Bu, karena kayak gini loh Bu, biasanya kan anak-anak yang kecanduan game online itu mungkin dia karena di rumah itu kesepian Bu, jadi mungkin orang tuanya itu bisa lebih memperhatikan anak-anaknya gitu, entah ngajak anaknya ngobrol atau sekedar makan bareng atau pergi jalan sama-sama gitu. Ada lagi yang lain? Oke, ada ya. Menurut Ananda, cara mengatasi kita bermain game online itu seperti apa? Ya, Cici. Dengan melakukan hal-hal positif Bu, seperti berolahraga Bu. Benar kata Cici, berolahraga, karena positif, terus saya menambahkan kayak baca-baca buku gitu Bu, biar tak terlalu candu untuk bermain game online. Bu, Ya, Rudi. Oke, mungkin dari dulu masukannya untuk biar nggak terlalu kecanduan main game, bisa kita manajemen waktu. Kayak misalnya kita buat jadwal kapan kita harus main HP, kapan kita belajar, kapan kita mengerjakan tugas. Nah, pokoknya dibuatlah jadwal-jadwal di rumah tuh supaya kita tidak terlalu terpengaruh sama HP itu. Boleh main HP, cuman dibatasi gitu Bu. Ya, tadi. kalau menurut saya cara mengatasinya itu Bu, dengan kita tuh meningkatkan ibadah kita Bu, lebih memperbanyak sholat, bersedekah, tahajud, gitu sih Bu. Ya, ada lagi yang lain? Azila? Kalau menurut saya Bu, sama seperti Suci tadi, kalau Suci kan tadi berolahraga kan Bu. Kalau menurut saya itu bisa masuk ke dalam organisasi Bu. Nah kan di dalam sekolah ini ada organisasi OSIS itu kan Bu. Nah nanti misalnya kita masuk ke situ, pasti banyak kegiatan yang mau dilakukan. Jadi kayak waktu bermain HP, bermain game online itu berkurang gitu. Ada lagi kira-kira? Sampai Kan kita sudah membahas definisi, cara mengatasi, terus tuh dampak-dampaknya apa saja. Kira-kira Ananda ada nggak yang mau menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini? saya Bu, Ya, Saudara. jadi yang dapat saya simpulkan bahwa game online itu memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama positif dulu, yaitu untuk meningkatkan relasi dan juga untuk operatornya bisa menambah uang masuk ya Bu. Nah, kalau negatifnya itu bisa lebih banyak hal negatifnya daripada positifnya ternyata. Nah, hal negatifnya itu contohnya kurangnya waktu, terus kayak gitu kurang perhatian kepada sekitar, jarang sosialisasi, bisa insomnia juga, kecanduan, kesehatan berkurang dan banyak lagi Bu. Nah, untuk cara mengatasinya ternyata itu bisa dengan hal positif juga kayak yang bilang Suci tadi, bahwa berolahraga, baca buku, terus banyak mendekati kepada Tuhan, kayak tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Ya Bu. Ya, kepada Rudi. Ya Bu, sedikit perlu ditambahkan ya Bu. Tadi kan si Ada tadi udah menyebutkan simpulannya. Mungkin perlu ditambahkan sedikit tentang inti-intinya ya. Sebenarnya game online ini bagus Bu jika pemakainya ini tahu gimana cara mengontrolnya. Kalau dia main HP cuma main game online dia tiap hari sampai lupa waktu, ya tentu dampaknya masih negatif Bu. Kalau dia tahu dampak positifnya mungkin lebih baik dari kehidupannya Bu. Jadi selain menghilangkan kebosanan, game online ini sebenarnya bisa menjadikan semacam hobi yang bisa menghasilkan cuan gitu. Nah jadi ya menurut saya tidak ada salahnya bermain game online asalkan
merugikan diri sendiri. Ya, dari kesimpulan anak-anak ibu Ananda semua benar, karena kita juga nggak bagus juga kan bermain game online yang berlarut-larut untuk kedepannya. Terus tuh prestasi kita juga bakalan menurun dengan kita bermain game online. Nah kan sudah disimpulkan nih ibu, mau tahu dong pesan dan kesan dari Ananda ibu semua, mulai dari kanan duluan. Yang baik Bu, pesan saya mengikuti kegiatan hari ini cukup senang karena saya bisa mengenal satu sama lain yang mau kita kenal, termasuk Ibu. Terus saya jadi lebih bisa mengungkapkan pendapat, lebih berani dalam berkomunikasi. Sama saya mendapat hal-hal baru tentang adanya dampak atau penyebab-penyebab game online. Kalau pesan saya, semoga kami di sini jika di luar bisa saling sapa karena sudah saling mengenal Bu, dan kegiatan ini bisa dilakukan lagi. Iya, menurut Suci gimana kesan? Pesan saya dalam mengikuti kegiatan ini Bu, saya sangat senang Bu, karena di sini saya bisa mengenal satu sama lain, terutama mengenal Ibu. Terus juga di sini saya bisa memahami bagaimana dampak dari game online ini Bu. Terus itu pesan saya, semoga kegiatan ini bisa berlanjut di hari berikutnya. Kesan dan pesan Rudi seperti apa? Cukup senang mengikuti kegiatan ini Bu, soalnya jadi lebih tahu tentang lingkungan ini. Selain dimainkan, ternyata membawa dampak bagi diri kita sendiri. Nah untuk itu pesannya mungkin kegiatan ini bisa dilakukan di lain hari lagi, membahas tentang topik lain yang lebih luas lagi Bu. Kesan dan pesan Kalau dari saya Bu, kesannya itu sangat senang Bu, dan saya juga bersyukur bisa lebih peduli lagi untuk kedepannya tentang kecanduan game online ini Bu. Terus pesan saya ya sama dengan teman-teman yang lain, supaya kegiatan ini bisa dilakukan lagi dengan topik atau tema yang lebih menyenangkan lagi Bu. Kalau Azila? Kalau saya Bu, tentunya sangat senang dan berkesan karena saya tahu apa itu game online tadi, mulai dari dampaknya dan cara mengatasinya. Terus kalau pesan saya sama juga seperti teman-teman tadi Bu, semoga hal ini bisa kita lakukan di lain hari untuk membahas topik-topik yang lainnya. Kalau ada gimana? Kalau bersama dengan yang lain Bu, pesannya itu yaitu ternyata dengan cara ini sangat bermanfaat ya Bu, jadi kita lebih tambah wawasan, banyak yang kita jadinya yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Terus pesannya sama juga dengan yang lain, semoga kedepannya karena ini bermanfaat ya Bu, jadi semoga kedepannya lebih sering lagi adanya kegiatan. Nah tadi kan Ananda ibu semua berpesan bahwa bimbingan ini nggak cukup sampai di sini aja. Mungkin hari-hari ke depan kita bisa melakukan dengan kegiatan yang berbeda, yaitu dengan konseling kelompok ya. Mungkin minggu depan akan kita lakukan lagi. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda ibu semua yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq